Halo, selamat pagi adik-adik. Kak Diana, kenapa nggak ucapin ke adik-adik? Aku lagi bete Kak, hari ini lagi kesel. Kenapa bete, Kak Diana? Kan hari ini kita sekolah minggu. Aku lagi capek Kak, aku nggak mau sekolah minggu Kakak nggak boleh gitu tuh, nanti kayak gini tuh tandanya tuh. Jadi jelek Kak, kita kan anak Tuhan harus sekolah minggu, harus bergembira. Emangnya hari ini hari apa Kak? Hari Minggu Kak. Hari Minggu? Iya. Ada Kak, nggak boleh bete, soalnya kita mau nyanyiin Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan? Iya. Emangnya kalau aku nyanyi itu aku bisa seneng nggak Kak? Pasti seneng Kak. Ya udah kalau gitu aku mau coba nyanyiin Kak. Iya. Nanti abis itu aku bete masih kesel atau enggak? Jangan ya Kak ya. Ayo kita nyanyiin dulu ya. Oke, Aku senang oke. jadi anak Tuhan. Kak, tepuk tangan dong. Ayo Kak, tepuk tangan. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh nakal. Nggak boleh nakal? Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Sekali lagi ya Kak. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong itu jelek. Sombong itu jelek. Sombong itu jelek. Tuhan Yesus gak suka. Nah Kak, kita kan udah nyanyi lagu pujiannya. Jadi gimana Kak? Masih ini bete Kak? Udah seneng dong Kak, kan anak Tuhan harus senang. Dikit. Tadi kan udah diajarin Kak, kalau nakal itu jelek, kalau sombong itu juga jelek. Tuhan Yesus tidak suka. Kalau aku kesel jelek gak Kak? Jelek Kak tuh, jadi manyun. Nah Kak, Terus? Kak, sekarang kan kita mau memulai pujian lagi. Kita berdoa dulu ya Kak ya, biar Kakak lega hatinya, agak bergembira lagi. Kita undang Tuhan Yesus datang ya Kak ya. Boleh Kak, aku mau coba. Ya, mari kita nyanyiin lagu apa Kak Jessica? Bapakku datang. Kak, aku mesti berdiri atau duduk ya kalau lagi doa ya Kak? Berdiri Kak. Nanti Kakak yang pimpin pujiannya ya. Sama berarti? pimpin doanya ya Kak ya. Oke Kak, berarti adik-adik yang di rumah juga harus berdiri ya, Iya. sikap doa ya. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. adik-adik semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah kumpulkan kami pagi ini bersama di sekolah minggu. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan mohon pimpin dan sertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, Gimana Kak suasana hatinya? Aku tadinya kan dari dikit gini nih Iya. Kak. Sekarang aku udah mulai segini Kak. Ih, gedean dikit Kak, jadi lope gitu Kak. Ya. Oke. Tapi Kak, aku Iya, kenapa? kalau di sekolah ya,
Kadang-kadang aku suka pakai tangan aku buat gini temen. Nggak boleh Kak. Tadi kan kita udah nyanyiin nggak boleh nakal. Kalau begini nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ada lagunya juga Kak itu Kak. Kakak harus gunakan hati-hati gunakan tubuhmu Kak. Mau denger nggak Kak lagunya? Boleh Kak. Aku ajarin ya Kak ya. Oke, biar aku jadi anak yang baik ya Kak ya. Iya, anak yang good. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Iya tuh, kakak aminnya udah kenceng lu. Berarti kakak udah suka cita dong Kak. Oh, berarti kalau aku anak Tuhan aku nggak boleh jahat ya Kak? Iya, nggak boleh jahat Kak. Kalau jahat nanti tangannya begini terus tuh Kak, seperti baju kakak. Nanti kalau good jadi cerah. Oh, nanti aku bisa pakai bajunya kayak kakak ya Kak? Iya. Wah, habis ini kita mau ngapain lagi Kak? Habis ini kita mau dengerin firman Tuhan Kak. Biar aku bisa jadi good. Kayak kakak? Iya. Mau Kak. Adik-adik juga ya Kak yang di rumah ya. Oh, iya. Jangan suka nakal, suka sombong. Jadi nanti adik-adik bisa jadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik. Oke, sekarang Kak. kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke. Sekarang adik-adik harus duduk manis, Benar. lipat tangannya. Tapi kita mau nyanyi satu pujian dulu ya. Apa Kak? Firman Tuhanku dengar. Oke. Adik-adik lipat tangannya, ikuti Kak Vera berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu tidak berbuat nakal, dan tidak sombong. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kaci Dewi yang membawakan firman. Tuhan, kami mau bertumbuh, subur, dan berbuah lebat. Tuhan berkati. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, ketemu lagi sama Kaci Dewi. Nah, adik-adik, Kaci Dewi hari ini firmannya mengenai apa ya, Kak? Kaci Dewi kasih bocorannya dulu ya. Hari ini mengenai adik-adik tidak boleh berbuat jahat, tetapi adik-adik harus melakukan yang baik. Apa? Harus melakukan yang baik. Coba ya, Kaci Dewi mau tahu, melakukan yang baik itu apa sih? Pasti adik-adik tahu ya. Kaci Dewi aku sudah tahu. Melakukan yang baik tuh ya, membantu mama, tidak nakal,
ya kan? Ulangan tidak nyontek, tidak gangguin adik-adiknya. Betul, semua itu melakukan yang baik. Tapi hari ini coba ya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik? Firman-Nya hari ini mengenai adik-adik pasti masih ingat ya minggu lalu mengenai siapa? Bapak Paulus. Hari ini juga Kak Cidewi masih mau nyambung mengenai ceritanya Bapak Paulus. Tapi hari ini melakukan perbuatan yang baik nih ya, Pak Paulus ya. Kak Cidewi tempel dulu di sini nih. Pak Paulusnya di tengah dulu. Nah, ini Pak Paulus. Adik-adik masih ingat gak ceritanya? Pak Paulus kenapa ya? Pak Paulus ada di mana ya? Pak Paulus ada di... Aduh, Kak Cidewi nggak dengar. Di mana? Iya nih, Pak Paulus lagi ada di Kaisarea. Kenapa ya dia di sini ya? Pak Paulus di sini jalan-jalan atau apa ya? Coba yang masih ingat minggu lalu. Iya, adik-adik, Pak Paulus di sini lagi di apa? Lagi diadili, lagi dimasukkan ke dalam mana nih? Nih, Kak Cidewi, masuk ke dalam penjara. Sayang ya, nggak kelihatan tuh. Iya, Pak Paulusnya lagi di penjara ini di Kaisarea ya. Kenapa sih adik-adik kok sampai Pak Paulus nih masuk penjara ya? Tahu nggak? Kita lanjutin ya ceritanya ya. Adik-adik, Pak Paulus ini di penjara karena memberitakan firman Tuhan. Orang-orang nih, dia ada di Kaisarea aja nih, masih aja nih adik-adik nih, imam-imam besar. Imam besar siapa nih? Nih, imam besar Ananias nih adik-adik, datang ke sini nih ke Kaisarea sama siapa nih? Wah, sama rombongannya nih, dia bawa rombongannya nih. Tuh, rombongannya di bawah semua nih. Rombongannya siapa sih? Rombongannya orang-orang Yahudi. Mau apa dia adik-adik nih? Dia mau membawa Paulus untuk dibawa kemana? Ke Yerusalem. Dia datang ke Kaisarea. Dia menghadap siapa nih? Nih, karena banyak jadi Kak Cidewi masih pakai nama ya. Ini gubernurnya nih. Gubernur Kaisarea namanya Gubernur Felix. Kayak siapa sih nih? Kayak ini nih adik-adik tuh. Nih. Ya. Nah, imam besar Ananias sama rombongan orang Yahudi bilang sama Gubernur Felixnya, ini Paulus ini melakukan kejahatan di Yerusalem. Dia tuh seorang Kristen. Waktu Gubernur Felixnya mendengar itu, Pak Paulusnya kasih waktu untuk membela. Kata Pak Paulus, iya, aku memang orang Kristen, tapi aku tidak melakukan kejahatan di Yerusalem. Aku tidak melakukan kejahatan terhadap orang Yahudi. Jadi yang dilakukan oleh Paulus yang menyebabkan mereka ini marah apa? Adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak? Iya, karena Paulus memberitakan siapa Yesus, siapa juru selamat. Jadi mereka nggak suka. Dia mau bawa Paulus ke Yerusalem untuk diapain adik-adik? Bukan hanya untuk diadili, tapi untuk dibunuh. Hari ini mereka tidak bisa membawa Paulus ke Yerusalem karena Gubernur Felix tidak melihat kesalahannya Pak Paulus. Ini orang nggak salah, jadi tidak bisa diadili. Tapi Gubernur Felix juga takut sama orang-orang Yahudi. Dia mau menyenangkan hati orang Yahudi, jadinya Paulusnya tidak dibebaskan. Jadi Paulusnya tetap di penjara. Nah, ini rombongannya pulang dengan kecewa adik-adik. Mereka pulang ke Yerusalem dengan tidak bisa membawa Paulus karena Paulus memang tidak bisa diadili. Nah, mereka pada pulang dulu nih adik-adik ya. Imam besarnya pulang, orang-orang rombongannya pulang. Nah, Paulus masih tetap ada di Kaisarea selama berapa tahun adik-adik? 2 tahun dia masih tetap di dalam penjara. Walaupun di dalam penjara, tapi Gubernur Felixnya adik-adik suka manggil
Pak Paulus, yuk sini. Minta diapakan adik-adik? Minta diceritakan mengenai siapa Tuhan. Tapi tetap adik-adik, Pak Paulus tetap masih di dalam penjara. Adik-adik, walaupun Pak Paulus dijahatin ya adik-adik, walaupun Pak Paulus nggak ditolong, tapi Pak Paulus tidak marah, dia tidak benci sama Gubernur Felix-nya. Nah adik-adik, sampai 2 tahun Pak Paulus tetap masih di dalam penjara. Sampai adik-adik Gubernur Felix-nya ini dicopot adik-adik nih ya. Nih, Gubernur Felix-nya sampai diganti. Nah, penggantinya siapa ya? Kita lihat ya adik-adik ya. Nih. Diganti sama siapa nih adik-adik? Gubernur Festus. Kita lihat ya nih. Siapa kayak apa sih? Nih, Gubernur Festusnya nih. Nah, adik-adik, 3 hari setelah dia diangkat, adik-adik, Gubernurnya Festus ini pergi ke Yerusalem. Nah, dia ketemunya sama siapa lagi nih? Nih, sama imam besar lagi, sama orang-orang Yahudi. Mereka bilang apa? Tuanku Festus, boleh nggak Pak Paulus tuh dibawa ke Yerusalem untuk diadili? Kata Gubernur Festusnya, Pak Paulus tidak bisa dibawa ke Yerusalem. Kalau kamu mau, berarti mereka harus pergi lagi ke Kaisarea lagi. Adik-adik, ternyata niat jahat mereka ini setelah 2 tahun Paulus di penjara, tetap adik-adik tidak surut. Mereka tetap mau membunuh Paulus. Mereka kembali adik-adik pergi ke Kaisarea. Nih mereka datang lagi ke Kaisarea. Nah, Paulusnya lagi diadili lagi. Paulus bilang, aku itu tidak bersalah sama orang Yahudi. Aku itu hanya memberitakan siapa Mesias, adik-adik. Dia bilang, jadi aku tuh nggak bersalah sama mereka. Gubernur Festus seperti tadi Gubernur Felix, dia hanya ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi dan imam besar. Dia bilang gini sama Paulus, Paulus, mau nggak kamu dibawa ke Yerusalem untuk diadili? Adik-adik, Paulus tahu bahwa kalau dia dalam perjalanan ke Yerusalem, dia akan dibunuh. Makanya dia mengatakan, tidak tuanku, aku tidak mau dibawa pengadilan Yerusalem. Aku mau naik banding ke Kaisar. Berarti dia tidak ke Yerusalem, dia ke Roma adik-adik. Ini imam besar sama rombongan orang Yahudi kembali kecewa, tidak bisa bawa Paulus ke Yerusalem. Kali ini pun mereka gagal adik-adik, mereka pulang dengan kecewa. Nah adik-adik, sekarang Gubernur Festusnya bilang, aduh, kalau ke Kaisar naik banding, aku harus apa adik-adik? Harus memberi laporan. Salahnya apa orang ini? Kalau nggak ada salahnya, tidak bisa diadili adik-adik. Terus Festusnya lagi bingung, gimana ya? Nah adik-adik, ternyata beberapa hari kemudian Gubernur Festus mendapat kunjungan siapa nih adik-adik? Nih, seorang raja. Siapa namanya ya? Rajanya siapa namanya? Namanya Raja Agripa. Nah, dia mengunjungi Gubernur Festus tuh. Nah, waktu gubernurnya lihat, kebetulan tuanku raja. Aku mau bertanya ya, aku punya seorang tahanan yang namanya Paulus. Kalau aku lihat, dia nggak ada kesalahannya. Tetapi orang Yahudi menginginkan dia dihukum mati. Perkaranya gimana? Kata Raja Agripa, baiklah besok aku ketemu ya sama dia. Aku mau tanya dia siapa dan dia kenapa. Nah, besoknya adik-adik Raja Agripa ketemu dengan Paulus. Ini dibuka dulu ya. Ini nggak enak dilihatnya nih penjaranya nih. Nah, adik-adik, waktu Raja Agripa bertanya sama Paulus, Paulus memberikan kesaksiannya. Tuanku, aku senang sekali karena Raja Agripa datang, karena aku tahu
Raja Agripa itu mengerti mengenai hukum Taurat, dan Raja Agripa juga tahu mengenai kejadiannya. Paulus menyaksikan siapa dia, bahwa dia dulu itu, Pak Paulus, adik-adik masih ingat ya, Pak Paulus itu dulu ngapa adik-adik? Menganiaya jemaat Tuhan, sampai Tuhan mengunjungi dia sendiri di mana? Di Damsyik. Tuhan mendatang dia untuk menjadikan dia gembala bagi umat Tuhan. Dan dia juga, Paulus menceritakan mengenai kesaksiannya, gimana dia menjadi anak Tuhan. Dan dia juga bilang, Raja Agripa, pasti Raja Agripa tahu ceritanya mengenai dia, karena ini kejadiannya tidak di daerah kecil tapi di kota besar. Dan pasti Raja Agripa juga percaya sama para nabi, mendengar seperti itu, bahwa Paulus menyaksikan siapa Yesus. Gubernur Festusnya marah adik-adik, Paulus kamu gila ya, ilmu yang banyak membuat kamu gila. Tapi Paulus bilang, tidak, akal aku masih sehat. Dan Raja Agripa memang sudah mendengar siapa tentang Yesus. Jadi waktu Raja Agripa menanyakan sesuatu, menanyakan perkaranya Paulus, apa yang dilakukan oleh Pak Paulus adik-adik? Pak Paulus menginjil, memberitakan siapa Tuhan. Sampai akhirnya Raja Agripa bilang, hampir saja kamu Paulus membuat aku menjadi Kristen. Nah, setelah itu adik-adik ya, Pak Paulus menutup kesaksiannya. Nih adik-adik, Paulus berkata ya seperti ini. Nih adik-adik boleh buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya apa yang dikatakan Pak Paulus di akhir persidangannya. Nih, ini aja. Kisah Rasul 26 ayat 29. Kata Pak Paulus, aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Jadi adik-adik, walaupun masih di dalam penjara, di dalam kesusahan, Paulus tetap memberitakan Injil. Dia berani loh adik-adik menginjili siapa? Raja Agripa. Jadi adik-adik tahu perbuatan baik Paulus di sini apa ya adik-adik? Iya, Paulus walaupun sudah dicurangin, sudah dibenci sama banyak orang, tetapi tetap Paulus memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik tahu ya, bahwa kalau kita melakukan perbuatan baik, diantaranya apa ya adik-adik? Iya, diantaranya memberitakan firman Tuhan adalah perbuatan yang baik. Jadi adik-adik harus ingat ya, bahwa adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik. Diantaranya apa ya? Iya, memberitakan firman Tuhan. Kalau gitu sekarang adik-adik semuanya lipat tangannya ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk berbuat kebaikan. Tuhan, mampukan kami untuk selalu memberitakan Injil kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Zipora. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik udah puji-pujian, udah dengerin firman. Nah sekarang kita mau ayat hafalan dan aktivitas ya. Nah pertama-tama adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Terus buat adik-adik yang kelas Yudea Betania, adik-adik siapin buku catatannya. Nah kakak bacain ya. Hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Judul firman hari ini, Paulus terus bersaksi kepada para pejabat. Judul firman hari ini, Paulus terus bersaksi kepada para pejabat. Bahannya dari Kisah Para Rasul 25 sampai 26. Bahannya dari Kisah Para Rasul 25 sampai 26. Ayat emasnya kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Ayat emasnya dari 1 Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kita baca sekali lagi adik-adik ya. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah adik-adik, sekarang adik-adik simpen dulu buku catatannya sama Alkitabnya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik buat ini nih. Nah, karena firman hari ini tentang berbuat baik, kakak mau ajak adik-adik bikin bentuk hati. Terus nanti ada kantongnya. Adik-adik bisa isiin kertas warna-warni. Terus isinya itu perbuatan-perbuatan baik yang adik-adik bisa lakukan. Nah, kita buat bareng-bareng ya adik-adik ya. Nah, adik-adik siapin kertas berwarna atau kalau adik-adik mau agak tebal, adik-adik siapin karton. Karena kertas kakak agak besar, jadi kakak bagi dua dulu. Terus kakak udah bikin gambar hatinya adik-adik ya. Adik-adik mau bikin hatinya agak besar boleh, tapi jangan terlalu kecil. Terus jangan lupa juga adik-adik bikin kertas pinggirannya agak lebihan karena nanti adik-adik mau tempelin buat kantongnya. Nah, karena kakak udah bikin, jadi kakak langsung gunting ya. Adik-adik nanti guntingnya yang rapi ya. Adik-adik mau warna apa aja boleh bebas, suka adik-adik. Tapi kalau bisa sih kakak saranin pakai kertasnya agak tebal, jadi nanti nggak gampang rusak. Buang dulu. Nah, udah jadi. Terus adik-adik kan ini ada dua. Yang satu nanti buat bagian depannya. Kita lipat dulu ini buat yang bagian belakangnya ya. Nah, nanti ini buat bagian ditempelin kantongnya. Nah, karena biar nggak kayak gini, kita gunting aja nggak apa-apa di bagian ini. Ininya juga biar nanti gampang ditempel. Ini kita nanti buat bagian depannya, jadi kita gunting aja ya adik-adik. Karena kita butuhnya bagian bawahnya doang, jadi kita gunting atas. Nah,
Jadi sekarang tinggal kita lem deh. Adik-adik lem bagian ininya, kertas yang lebih tadi. Sebelah sininya juga. Nanti adik bikinnya yang rapi ya. Terus tinggal tempel deh. Nah, adik-adik sesuaiin bentuknya. Ini kakak kurang rapi ya, nanti adik-adik bikinnya yang rapi. Nah, ntar kalau ada lebih-lebih begini tinggal digunting aja, nggak apa-apa. Nah, kira seperti ini. Nanti adik-adik tinggal isi kertas-kertasnya, boleh pakai warna-warni, misalkan pakai warna pink seperti ini. Ukurannya juga terserah adik-adik ya. Terus adik-adik bisa isi perbuatan baik. Nah, misalnya membantu orang tua. Nah, jadi tinggal masukin deh. Terus jangan lupa juga adik-adik tulisin ya ayat hafalannya. 1 Petrus 3 ayat 13. Nanti kira-kira jadinya seperti ini kalau udah diisi-isi. Nah, adik-adik, sekian aktivitas dari kakak. Nanti kalau adik-adik udah bikin, jangan lupa post di Instagram ya. Jangan lupa juga tag Tabernacle Family Junior. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.